Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Rohemi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Al Husain Tuyung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam beri ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Lalu saya hanya melihat hasil nilai evaluasi materi murid sebagai hasil akhir ukuran kemampuan mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kemampuan potensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham ataukah belum, karena bagi saya yang terpenting adalah materi selesai. Saya juga menganggap bahwa keberhasilan pembelajaran siswa itu berdasarkan nilai KKM saja, sehingga saya pun sering tidak puas jika banyak murid saya yang tidak tuntas KKM. Setelah saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukanlah sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran yang mana murid memiliki kebebasan dalam berekspresi, menyampaikan pendapat, dan berkreasi dalam pembelajaran. Dan guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus ikhlas dan penuh dengan kesabaran agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya berpihak kepada murid. Selain itu, saya harus memahami karakteristik murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberi mereka kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang merdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi dan akhir kata semoga tergerak, lekas bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, sampai jumpa.